pertama kali energi ditemukan itu mungkin dulu pertama kali adalah energi hijau berbasis pada air, hidro. Jadi kalau sekarang ini berubah sangat drastis ya, menjadi green energy, terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari teknik sipil maupun dari Undip, dari Kateksi lah. Ya. Sipil untuk itu, sipil ya sangat terkait karena memang bangunannya bendungan atau bangunannya yang lain terkait sama tenaga hidro itu juga orang sipil, peluang untuk para insinyur sipil untuk mengembangkan itu. Hanya memang masalahnya kan tidak hanya bicara teknis bangun saja kan itu. Selamat malam viewers. Malam ini benar-benar malam. Jadi kita tapping kali ini malam hari. Terima kasih waktunya di sela-sela kesibukan narasumber kali ini. Beliau adalah Pak Adi Lumakso, alumni Teknik Sipil Undip 88, angkatan 88. Saya mohon izin untuk manggil nama seperti di kampus, Pak Adi. Iya, siap, silakan. Mas Lulu. Iya. Biasanya kami memanggil nama beliau Mas Lulu. Malam ini kita akan berbincang-bincang tidak terkait melulu masalah keteknik sipilan, tetapi karena saat ini beliau menduduki jabatan di top manajemen di PLN sebagai direktur operasi, kita akan berbincang bagaimana beliau mengemban amanah ini dan apa harapan beliau terhadap kita semua yang ada di kampus dan bisa memberikan sumbang bakti kepada alumni. Selamat malam. Selamat malam, Mas Lulu. Mas Broto, Terima kasih di antara kesibukan waktunya malam-malam masih bisa hadir di studio malam ini. Senang bisa ketemu. Jadi seperti yang kita sampaikan tadi, kami sebenarnya pengen ini sekian lama nggak ngobrol, banyak kabar yang belum kami dengar. Mas Lulu sekian lama ada di PLN ya Mas ya? Sudah berapa lama Mas? PLN sudah hampir 30 tahun ya. 30 tahun. Artinya sejak fresh graduate masuk di PLN atau sebelumnya pernah berkarir di beberapa berkarir ini. Setelah itu ke PLN. Ya. Nah, jadi mulai tahun berapa masuk? Masuk itu 94. Berarti di luar 2 tahun lah ya. 2 tahun. Karena Mas lulus waktu itu 92 ya kalau nggak salah. 92. Ya 92. Saya masih ingat. Kita masih pernah berkomunikasi di kampus dari 92, saat itu masuk PLN. Iya Mas. Kalau kita bicara PLN kali ini mungkin yang paling hangat yang dibicarakan, yang mungkin terkait dengan keteknik sipilan, terkait dengan Undip, mungkin adalah kaitannya dengan green energy, dengan baurannya, mungkin begitu. Secara umum kami pengen masukan dari Mas Lulu. Harapannya apa sih Pak? Jadi kalau sekarang ini berubah sangat drastis ya, menjadi green energy, terus kira-kira apa yang bisa kita lakukan dari teknik sipil maupun dari Undip, dari Kateksi lah. Ya memang kalau sekarang ini eranya cepat sekali nih. Namanya climate change itu terjadi di mana-mana dan itu secara global memang terjadi, dan akhir ini memang terjadinya sangat signifikan. Itu namanya kenaikan suhu di kutub utara selatan itu juga signifikan. Ya signifikan dan di luar perkiraan yang dulu disampaikan. Asumsinya kan dulu setahun mungkin tambah suhunya kurang lebih setengah derajat, sekarang sudah hampir 2 derajat. Kalau nggak dihentikan itu juga usia bumi juga akan pendek, termasuk juga penghuninya itu manusia juga di sini. Sehingga dunia sudah komitmen adanya transisi energi, berubah dari energi berbasis fosil menuju ke energi yang renewable, hijau semua. Nah, tadi tanya kaitannya dengan sipil, saya kira juga cukup sangat signifikan dan sangat erat, sangat korelasi. Karena apa? Pertama kali energi ditemukan itu mungkin dulu pertama kali adalah energi hijau berbasis pada air, hidro,
pertama kali muncul itu. Ya. PLTA itu ya. Mungkin kalau tingkat dulu di negara kita juga di Indonesia kan namanya PLN itu dulu gandeng sama PU, Departemen Pemilihan Umum, namanya PUTL kan, Perusahaan Umum dan Tenaga Listrik. Makanya logonya itu ada gambar gelombang biru itu kan maksudnya air itu kan. Terus ada gambar petir kan jadi listrik. Memang awal dulu yaitu adanya air jadi listrik. Namun perkembangan zaman, teknologi berkembang, ada teknologi lebih murah, teknologi yang bisa besar kapasitasnya dan lokasinya juga fleksibel. Itulah berkembang adanya PLTU, fosil dan segala macam. Karena memang dari sisi fleksibilitas lokasi, pembangkit berbasis fosil yang lebih menguntungkan saat ini dimanapun. Karena kalau berbasis air itu tergantung sama lokasi sama resources. Sebenarnya ada resource base lah. Sungai kan harus dipindah, ada di situ dibangun ini. Tapi dia tidak berdampak emisi, memang ada emisinya tapi kecil sekali lah, kecil. Beda sama PLTU ini. Nah inilah yang harus kita pikirkan. Kalau sipil untuk itu, sipil ya sangat terkait karena memang bangunannya bendungan atau bangunannya yang lain terkait sama tenaga hidro itu juga orang sipil. Bagaimana bangun bendung? Dulu kita diajari kan itu kan ada bendungan berbasis pada konkret, ada berbasis pada tanah, ada juga core-nya konkret dan kombinasi sama tanah dan lain segala macam itu semuanya adalah terkait, sipil gitu kan ya. Ini memang sangat terkait. Nah memang saatnya lah kita recovery dulu kan, berubah nih dengan adanya transisi ini ya mungkin partisipasi teman-teman sipil juga sangat dibutuhkan itu karena itulah. Dan ke depan memang ya kalau Pak Presiden Prabowo nyampaikan di tahun 2025 sampai 2040 akan ada 103 GWH di mana 7%-nya renewable dan dari jumlah persen renewable ini hampir 32 GW adalah sekitar 75 berarti. 10%. 9% dari 103 berarti sekitar kurang 75 ya 170-80 tapi kan itu dibagi lagi sama berbasis sama panas bumi, angin, air dan untuk solar. Ya mungkin yang untuk PLTA-nya kurang lebih 32 gigawatt itu. Nah ini kan 32 itu jumlahnya besar. Ya 32 ribu MW tersebar di Indonesia dan saya pikir ini juga peluang untuk para insinyur sipil untuk mengembangkan itu. Hanya memang masalahnya kan tidak hanya bicara teknis bangun saja kan itu prosesnya saja per FS. Memungkinkan nggak Mas itu? Artinya gini, tadi Mas Lulu nyampaikan kalau bangunan air itu memang spesialis kita gitu ya, teknik sipil. Tapi sekarang ini kan baurannya banyak ya Mas. Di situ ada PLTS. Dan kebetulan rekan kita di PLTS itu juga dari Undip. Boleh saya sebut salah satu nama gitu. Dan Mbak Mada dan sebagainya. Itu kan PLTS. Kemudian ada nuklir, ada banyak lah. Mungkin sekarang PLTP, panas bumi. PLTP masuk green ya? Masuk green ya. PLTA, hydrogen, macam-macam lagi. Amonia sekarang yang kemarin hydrogen dijual di Senayan itu kan itu hydrogen ya Mas? Hydrogen. Nah sekarang mulai baurannya kan lebar banget nih. Nah, kira-kira yang paling memungkinkan untuk kita ya Undip lah ya. Kita tidak hanya bicara masalah teknik sipilan tentu tapi di skala Undip apa Mas kira-kira yang mungkin paling pas saat ini apa yang bisa kita risetnya? Kalau teknologi sebenarnya kalau dari tadi disampaikan alternatif tipe pembangkit renewable itu yang cocok untuk sipil ya hidro. Dari sisi ilmu sudah pernah diajari dulu kita ada ilmu tenaga bangunan air kan. Biasa Pak Yutata dulu kan itu kan teori aja dulu, teori aja kan. Sekarang kan terbuka luas. Dengan potensi seperti tadi ya harusnya ada peluang untuk berkembang. Hanya masalahnya memang yang di dunia real itu kan beda sama dunia pendidikan. Diajari dulu kan ujian praktisi itu kan beda praktisi. Itu memang multidisiplin dan sangat kompleks. Yang kita hadapin, yang kita komunikasi tidak hanya orang-orang teknik tapi orang-orang yang lain. Dan untuk mewujudkan itu juga harus berkolaborasi, sinergi
dan bisa berkomunikasi sama teman-teman orang keuangan, karena ini kan perlu resources dana, juga perlu orang-orang hukum juga terkait sama bagaimana secara legal ini bangunan ini sesuai dengan ketentuan, sesuai dengan peraturan baik daerah maupun pusat, termasuk juga orang-orang dari komunikasi. Karena kan perlu komunikasi juga, kalau enggak kan masyarakatnya kaget ini tiba-tiba bangun ada apa ini, karena ini multidisiplin yang harus di-planning salah satu kegiatan untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Dan kita bagian di situ secara tekniknya, tapi bagian lain kan tidak. Bagian lain harus orangnya yang berkompeten. Jujur Mas, itu. Menurut Mas Lulu, seberapa besar sih porsi disiplin teknik sipil sendiri dalam sebuah proyek? Katakanlah kalau kita menginisiasi sebuah proyek PLTA misalnya, itu kita sebagai yang punya ekspertis bendung, kalau boleh disebut penstock, powerhouse, itu seberapa besar dibandingkan dengan mungkin teman-teman hukum atau teman-teman ekonomi yang di keuangan misalnya. Ini sejauh pengalaman Mas di PLN seperti apa? Iya, itu tergantung juga ya. Kalau bicara dari sisi nilai pekerjaan memang dominan. Nilai pekerjaan ya. Baik bendung, ada penstock, ada turbin, dan segala macam, paling besar memang sipil. Tapi dari sisi menentukan no or not go-nya itu bukan kita. Itu kan ya. Yang menentukan satu komersial. Ada nggak uangnya ini layak nggak dibangun ini? Itu dari hukum masuk legal nggak ini? Apakah sesuai dengan ketentuan itu? Termasuk juga dari sisi komunikasi, masyarakatnya menerima nggak ini? Ya, inilah memang. Makanya lihatnya dari mana dulu besarannya ini. Kalau dari sisi nilai investasi mungkin besar dari bangunan sipilnya ini. Tapi dari sisi kelayakan komersial nggak di kita lagi. Policy, regulasi beda gitu kan ya. Ini memang yang perlu, dan itu memang sipil kan bangunan teknik sipil ya mungkin dasarnya, tapi kan perlu diperluas lagi. Memang harus paham yang lainnya. Soalnya kalau tidak ya kita hanya sebagai ini aja merasa besar, tapi tidak tahu kekurangan di mana. Itu yang jadi dilema kita juga bisa kelihatannya, tapi nggak terjadi. Itu kan aja kan merasa remongso bisa, tapi nggak terjadi sesuatu. Nggak bisa. Memang perlu ini tadi. Jadi hanya di atas kertas gitu ya. Oke. Gitu. Jadi menarik. Kalau dari sisi teknologinya kan sebenarnya kita mampu ya. Tapi untuk membuat itu bisa bergulir, kita tetap memerlukan dukungan teman-teman yang lain gitu. Sekarang kalau dari isu tentang green energy yang saat ini kaitannya sama kampus, Undip termasuk salah satu yang diunggulkan ya kalau bicara teknik sipil. Mungkin kalau bicara teknologi yang lain, energi, solar panel dan sebagainya, atau mungkin yang terkait dengan proses, mungkin bisa jadi Undip bukan nomor satu gitu. Ada rekan-rekan ITB yang lebih expert di proses misalnya dengan teknologi kimianya misalnya untuk pembangkitan yang lebih baru dan lain sebagainya. Nah sekarang kalau kita bicara khusus Undip, apakah memungkinkan kalau itu didorong ada sebuah proyek misalnya yang bisa dikolaborasikan seperti yang Mas Lulu sampaikan tadi? Tentu dengan sponsor PLN ya, tentu. Tidak mungkin kita berinisiatif sendiri tanpa PLN. Mungkin ada tanggapan dari Mas Lulu. Kira-kira seperti apa? Emang beberapa waktu yang lalu ya kebetulan rumah saya itu dekat Mas Undip itu kan, jalan itu. Jalan itu ada bendungan. Di Semarang di mana sih Mas? Di Ngesrep saya rumahnya. Di Ngesrep ya. Ngesrep Barat 3 itu kan. Ngesrep Barat. Oh, oke. Ya. Lembu Ijo. Lembu Ijo. Kan. Lembu Ijo. Kan jalan itu kan. Ada bendungan, kemudian ada bendungan juga luas juga sih bendungan. Bendungan lihat airnya juga masih mengalir itu kan ya. Terus saya lihat sudah jadi semua ini. Sudah ada bendungnya, ada wearnya, sudah ini kan. Tapi saya lihat digunakan ya untuk ini aja, mungkin untuk pengendalian banjir lah. Kalau dimanfaatkan untuk air minum enggak juga. Dipakai untuk menggerakkan turbin juga enggak juga ini. Ya sebenarnya ini lumayan ini itu kan. Saya lihat juga luasannya juga cukup luas, terus kedalaman saya lempar batu kemarin
oh memang dalam juga ini. Tapi saya nggak tahu kedalaman, cuma lihat aja, oh dalam lah gitu, ada dalam ini kan. Nah, sebenarnya itu merupakan satu potensi, tapi untuk ke sana kan perlu didetailkan lagi FS. Tapi menurut saya itu bisa digunakan untuk inilah, untuk apa? Untuk untuk belajar juga bisa, untuk membuktikan bahwa itu punya potensi yang bermanfaat juga bisa juga. Tapi tentunya harus berkolaborasi ini kan. Tadi saya awal, yang namanya potensi itu hanya sekedar potensi kalau nggak kita realisasikan dengan kolaborasi, karena untuk mewujudkan sesuatu itu perlu ilmu yang lain, perlu ilmu masalah. Bagaimana nih pendanaan kalau ini jadi ini. Nah saya pikir potensi itu dapat menjadikan semacam pikohidro atau mungkin minhidro lah, minimal minhidro lah, karena kalau lihat headnya itu cukup lumayan gitu, lumayan lah, bisa jadi itu mikrohidro itu. Di atas 15 20 kurang meter. 20 meter lebih. 20 meter ada ya. 20 meteran itu. Debitnya saya lihat lumayan debitnya tuh. Ya debitnya ya mungkin taksiran saya sih mungkin antara 1/4 sampai setengah meter kubik per detik lah. Kalau lihat dari ujung kerucukan juga lumayan juga soalnya. Oh lumayan lah kerucukannya itu. 1-2 mega lah ya. Kurang lebih itu kan. Tapi kan perlu detail lagi nih. Tapi ini hanya lihat ini. Nah menurut saya itu dapat dimanfaat juga ini. Teman-teman sipil bisa menggunakan ilmunya, tentunya juga kerjasama sama teman-teman keuangan, karena kalau lihat energi hijau itu kan mesti dibutuhkannya, demandnya itu nggak jauh-jauh. Kampus Undip bisa, masyarakat bisa juga, dan itu memang jadi green. Nah kalau itu jadi pun kampus Undip jadi kampus green pertama di Indonesia. Kan, ya. Karena memang mematukan bendungan yang sudah ada itu. Artinya itu ada demand sudah ada, supply juga ada juga. Nah, green campus ya. Ada demand supply ini saya pikir juga merupakan suatu peluang bisnis atau mungkin suatu kelayakan tersendiri secara komersial bagi teman-teman yang ada di perbankan atau di financial institusi yang lainnya kan, itu ada peluang itu. Nah kalau masalah tanahnya mungkin saya nggak ngerti milik siapa tanahnya, saya kira bisa teman-teman legal untuk merealisasikan seperti apa. Tapi minimal saya harapkan juga teman-teman sipil sudah pengalaman, sudah tahu juga, bisa menginisiasi lah. Jadi motor penggeraknya nanti, motor penggeraknya untuk ini, dan itu bisa bermanfaat bagi semuanya itu. Banyaklah manfaat ini. Yang penting niat kan, ada amalu bin niat, gitu kan. Kita niat baik ya. Sebenarnya kita ini niatnya baik, insya Allah itu juga bisa selesai. Memang tidak ada yang mudah itu kan. Semua itu memang harus diperjuangkan, dan semua itu memang harus dikolaborasikan, disinergikan. Itu nggak mungkin kita sendiri nggak mungkin juga. Memang ini itulah sebenarnya ini ngobrol-ngobrol biasa sih, teman. Wah ini, dan saya dengar juga beberapa senior juga pernah menginisiasi. Nah, apa nggak lebih bagus direalisasikan saja ini, itu kan, direalisasikan bagaimana ini dapat dilaksanakan, karena ya manfaatnya juga banyak bagi kita sendiri, terus bagi kampus, bagi masyarakat, bagi dunia, karena kita ngurangi emisi juga. Gitu kan. Minimal meskipun kecil tapi kan bermanfaat. Kan segala sesuatunya itu kan dari kecil gitu kan. Jadi tidak ada keberhasilan tanpa ada sesuatu yang mulai dari kecil. Semuanya kan dari kecil semua, nggak ada yang gede langsung gitu. Semua dari kecil lah. Kayak gitu Mas Bruto. Ini cuma ini aja lah halusinasi lihat, ada bendungan itu aja lihat ini. Sayang kalau cuma mengalir itu aja, ada potensi. Ide sepintas tapi benar-benar bisa dilakukan gitu ya. Proses begitu menurut saya ya. Ini kan lihat dulu nih teman-teman ini gimana semuanya. Kayaknya perlu ngobrol sama Pak Rektor ini. Episode yang lain kita akan ketemu 3 ini. Mungkin dengan Pak Rektor. Ini kalau jujur ya itu sebenarnya saya sudah komunikasi dengan teman-teman saya itu sudah saya lakukan pre-FS sebenarnya sudah ada. Kajian pre-FS sebenarnya. Dari sisi teknis itu potensi ada. Jadi mungkin kurang lebih 1 GW, 1 megawatt ada. Dari sisi finansial juga IRR-nya juga lumayan Mas. 12% itu kan juga. Sudah sampai ke IRR. IRR sudah 12%, tapi ini roughly aja masih ya tingkat keakurasinya mungkin 20-30% lah, perlu didetailkan lagi lah. Masih 20%, masih perlu data dukung. Tapi minimal pekerjaan utamanya itu sudah jadi, yaitu bendungan tadi sudah jadi. Bangunan PLT itu kan yang paling mahal bendungannya. Kalau sudah jadi tinggal itu. Tinggal itu gimana lah kolaborasinya, bagaimana sharingnya, bagaimana itu monggo aja nanti kita bahas. Tapi minimal tuh ada niat untuk
untuk kemaslahatan, dimulai lah ya, ada. Untuk kebersamaan gimana nih. Kepikir juga sih Mas, itu menjadi salah satu apa ya, boleh dibilang income begitu, income bagi ya IKTeksi atau IKA Undip bahkan, atau mungkin bagi Undip sendiri gitu ya, kalau memang itu bermanfaat dan bisa dioptimalkan gitu. Ya, mungkin ini menjadi trigger Mas. Kita berharap dari podcast ini mungkin menjadi trigger untuk bisa kita komunikasikan dengan semua teman-teman. Kita berkolaborasi untuk bisa ke sana. Ya, salah satu itu. Ya, setuju. Minimal kita ini kan sama-sama lah untuk kebersamaan ini. Zaman kita harus bisa meninggalkan sesuatu legasi yang bermanfaat dan juga membanggakan itu kan. Jadi harus ada itu. Kalau nggak ada kan, ya kita hidup punya tujuan juga kan, meninggalkan sesuatu yang bermanfaat bagi komunitas kita. Itu. Apalagi untuk kampus kita kan, kita dulu juga dari situlah kita jadi sekarang ini kan itu kan. Minimal ada yang kita tinggalkan tuh yang legasi. Mohon izin Mas, ini kalau saya kira kalau dorongannya sudah seperti ini, ada istilahnya ada green light dari Mas Lulu dari PLN, saya yakin ini akan lebih bergulir lebih cepat gitu. Contoh nih misalnya saya beberapa tempat, beberapa case itu yang sulit memang di perizinan ya Mas. Kadang-kadang, misalnya seperti Wilus gitu. Saya mungkin mohon advice ini. Sekiranya misalnya itu terrealisasi, kira-kira Wilusnya seperti apa Mas? Kan ini berupa badan hukum yang dibutuhkan untuk itu. Ya, sepanjang itu digunakan sendiri, kampus kita pikir izinnya nggak begitu sulit. Tapi kalau memang dijual keluar itu perlu izin khusus. Teman kalau lihat kapasitasnya itu kan kita belum ngecek akurasi seperti apa. Dan namanya hidro itu kan base loader ini kan ya. Apakah tadi potensi saya sampaikan tadi itu kan belum tahu nih debit andal sama setahun. Ya mungkin jarak pendeknya ini untuk kita sendiri dulu aja nih, untuk internal Undip lah, gitu, untuk kampus ini aja dulu. Kalau ada ekses baru mungkin perlu izin lebih lanjut lagi. Tapi minimal untuk kebutuhan kampus, penerangan itu bisa teratasi dari hasil PLTA ini. Cuman untuk besaran berapa kita perlu studi. Perlu kajian lagi lebih. Karena namanya PLTA ini rata-rata kapasitas faktornya kan 30-40% lah rata-rata. Kalau lebih tinggi lagi ya speaker kan 4 jam aja nih. Kita maunya base loader ini. Sehingga kita hitung-hitung nanti seberapa jauh ini, seberapa besar kapasitas faktornya, dan izinnya itu lebih mudah lah kalau seperti ini mungkin tidak perlu Wilus khusus ini. Enggak perlu. Untuk internal kita sendiri, makanya sendiri aja nih. Ya. Moga-moga ini tersampaikan karena yang bisa kita lakukan ya baru dari ngobrol seperti ini Mas. Mungkin ini moga-moga akan tersampaikan kepada teman-teman dan juga pihak yang berkepentingan di sana. Tapi menurut saya loh ini ngobrol-ngobrol ini inisiasi aja ini. Terus ini hanya sebagai masukan aja ini. Tidak memprovokasi. Tidak juga harus enggak ini. Kok ada potensi yang menurut saya sih dapat dikembangkan untuk kebersamaan, untuk kemaslahatan ini kan. Seperti itu aja nih. Ya kalau disambut alhamdulillah, kalau enggak ya enggak apa-apa gitu kan. PLN enggak rugi juga. PLN enggak rugi juga. Ya seperti itu kan. Paling tidak bagi adik-adik ya. Saya melihat sisi bagusnya. Adik-adik bisa melihat di lokasi paling dekat dengan mereka untuk bisa melihat semuanya, mulai dari teknologinya, AMDAL-nya dan sebagainya. Ya gitu. Dan potensi itu banyak, saya pikir banyak di seluruh Indonesia banyak. Dan kalau kita aware masalah ini kan bisa ada kemandirian, bisa ada swasembada energi, memanfaatkan potensi sekeliling kita kan ini. Kan teknologi sederhana, lebih mudah, dan itu bisa mendorong kemandirian ke masyarakat. Semua kan nanti nggak perlu nunggu jaringan grid masuk ke suatu daerah, tapi bisa mengembangkan begini. Ini kan untuk belajar ini. Dan sudah banyak contoh kok. Bus Mumpuni juga sama kan dulu kan, kecil-kecil dia tersebar. Kecil-kecil dia 500 kW, 100 kW ini kan ya itu. Dimulai dari situ. Dan kecil ini. Ini kecil ini mendorong teman-teman berikutnya seperti ini kan. Artinya jadi kemandirian itu kan. Ini contoh aja untuk belajar juga bisa.
Tapi minimal ini kan ini hanya niat saja. Mulai potensi itu sama-sama. Tidak ada yang lain ya. Tidak ada yang lain. Ini bagian dari ngobrol-ngobrol kangen kita lah. Karena kalau hanya ngobrol nggak ada kegiatan tuh ya lupa lagi. Ketemu sebentar lupa. Tapi kalau ada kegiatan kan memang ketemu terus ini, apalagi kegiatan ini bisa jangka panjang, berarti ketemu aja. Kalau ketemu kan enak teman semua nih kan sama. Ini salah satu juga inilah sarana media untuk bersilaturahim itu. Ya mungkin ini proyek yang bermanfaat untuk semua pihak. Artinya silaturahminya terbangun, listriknya terpenuhi, income-nya ada. Mas, ini terakhir sebelum kita mengakhiri kalau boleh, saya infokan bahwa mungkin sebelum 4-5 episode sebelum ini, ketika kami Katexsite ke Semarang, itu kan dulu viewers yang di Katexsite itu rata-rata alumni, Mas. Jadi dari YouTube kelihatan. Ternyata saat ini yang tumbuh cepat itu justru dari Semarang, adik-adik. Sehingga tayangan ini lumayan diminati ternyata oleh adik-adik. Nah, saya pengen Mas Lulu bisa menyampaikan pesan kepada adik-adik. Itu artinya ini tidak sekedar forum alumni, tapi seperti yang nggak tahu apakah ada kaitannya dengan yang tadi atau ada hal yang berbeda sama sekali untuk adik-adik. Monggo Mas, silakan. Ya nih, ya emang ya dunia kan sudah berubah nih kan, dunia sudah berubah. Ya. Dimana dulu itu basisnya adalah ini individual semua, di mana kemampuannya diandalkan dari masing-masing ini ngajakan soal itu kan ya, dihitung sendiri, kita punya sendiri. Sekarang sudah berubah karena smokol sendiri. Karena semua itu sudah terpakai sama AI, sama teknologi. Kita mau ngitung apapun mudah, sudah ada. Mau bikin desain apapun bisa semua, dan itu dijamin hasilnya akurat 100%. Gitu kan, artinya sudah berubah. Kalau dulu kita ngitung sendiri nih, misalnya ngitung maktek gedung sekian ratus lantai atau bentangan jembatan sekian ratus meter atau kilo, kita tuh membayangkan seperti apa, kuat nggak ini kan, ragu-ragu kan ngitung. Sekarang digitalize. Sekarang sudah digitalize. Dalam waktu berapa menit jadi gitu kan, udah kelihatan seluruhnya. Nah artinya lihat ini kan ilmu kita ini sebenarnya sudah tidak banyak berkembang. Di teknik sipil ya banyak berkembang. Yang berkembang adalah produk-produk seperti ini kan, ada HPL, ada juga bangunan misalnya ada ini genting juga banyak berubah, itu ini aja material aja. Tapi berkembang itu kan dasarnya juga dari sipil juga. Sehingga ke depan itu perlu inovasi. Inovasi itu menjamin sustainability kita. Menjamin survive kita ke depan itu yang pertama, masalah inovasi. Yang kedua juga ilmu itu tidak harus menjadi ini dogma, harus ini enggak. Ilmu itu harus ditambah, harus dikembangkan lagi dengan yang lainnya ini. Kita memang basis sipil, tapi akan lebih bagus lagi kalau kita bisa paham, misalnya dari sisi hukum kita ngerti yang namanya hukum masalah bangunan, hukum bisnis juga termasuk juga bisnis kontrak, termasuk juga yang penting lagi itu masalah bisnis, karena ke depan apapun yang kita kerjakan ini tidak hanya sisi kuat saja nih, tapi juga bagaimana secara ekonomi, apakah itu secara komersial layak, itu juga jadi bagian juga. Dan kita di situ harus menimbang juga apakah yang kita kerjakan itu mulai nilai jual, apa kita kerjakan itu memberi manfaat secara ekonomi pada pihak lain. Nah itu memang harus dikembangkan pengetahuan kita, tidak perlu saja pada hal yang teknis, tapi juga yang lainnya. Teknis hal yang mendasar, tetapi perlu tambah yang lainnya. Karena kan kalau orang kerja itu kan belajar kan passion teknis ya, memang passion di situ. Pahamilah secara optimal, tapi jangan lupa juga ditambah yang lainnya, diperkembangkan dengan ilmu-ilmu masalah ekonomi, masalah bisnis, masalah hukum, dan tak kalah pentingnya juga berkomunikasi ini. Itu penting itu. Kita punya barang bagus, channel bagus, tapi nggak komunikasi juga nggak ada yang tahu ini kan. Jadi memang nggak terbangun networknya gitu terus, ya. Saling kompleks. Artinya ke depan itu tantangannya semakin besar, dan itu diperlukan ini kemampuan individual yang lebih banyak lagi. Dan saya kira ke depan juga
perlu tantangan, dan itu jawabannya ya tidak hanya ilmu yang kita bahas sekarang, tapi yang lain juga. Ya, ya. Saya kira itu bekalnya nih. Dan ya yang terakhir ya ini jangan jumawa gitu kan. Jangan jumawa. Itu kan banyak. Kadang-kadang kita tuh jatuh bukan karena batu gede, jatuh karena batu karena kerikil aja. Karena apa, kita nggak banyak batu kecil itu aja. Mungkin Mas. Ini istilah ini kalau bahasa Jawa gawan bayi. Gawan bayi kita masuk Undip kan sipil itu selalu nomor 1. Nah, begitu ternyata sekarang di dunia kerja ternyata kita butuh kolaborasi gitu ya. Ya, kita harus maju dari situ. Ya. Itu Mas. Ya. Baik. Ya, saya terima kasih ini diberi waktu ini kan ya malam-malam di kesempatan sekarang. Enggak apa-apa. Lain kali ini isinya kopi Mas. Jadi bisa lebih panjang. Kopi aja. Terima kasih. Viewers, kita akhiri sesi episode kali ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Makasih Mas Lulu kehadirannya. Semoga bermanfaat untuk semua. Ika Tech Site, New Insight.